Oh ya, ini nanti ada Trias dan Pusmas akan memberikan penyuluhan pada kalian semuanya. Dengarkan ya, dengarkan baik-baik ya. Ya, tidak perlu jawaban nggih, tetapi siap dikerjakan. Oke, terima kasih. Mungkin Bu Ratmi ada yang pertama, monggo. Hanya menambah sedikit anak-anak. Ini nanti ada kaitannya dengan literasi. Apa yang disampaikan penyuluhan dari petugas Puskesmas Gadaksari direkam, dicatat dalam pikiran, kemudian nanti dituangkan dalam lembar literasi untuk mengganti kegiatan literasi pagi ini. Paham? Semakin banyak kata yang kalian rangkum, nilainya semakin bagus. Ya, itu saja tambahan dari Bu Ratmi. Untuk waktu selanjutnya, ya. Sebelum berlanjut, nanti setelah kegiatan penyuluhan, semuanya masuk ke kelas. Kegiatan KBM berjalan seperti biasanya. Insya Allah nanti akan ada kejutan dari sekolah. Kalian tunggu di dalam kelas saja. Wong kejutan kok tepuk tangan. Ya nanti terkejut begitu nanti. Di kelas nanti silakan terkejut nanti ya. Kemudian, halo. Cukup nggih? Kelas 9 KBM berjalan tanpa ada hambatan, kelas 7 dan 8 nanti agak terganggu tetapi pelajaran tetap berjalan karena akan dilaksanakan penjaringan dan pemeriksaan berkala kesehatan bagi kelas 7 dan kelas 8. Kelas 9 orang sama ini rasa dicek, kita anggap sehat semua. Terima kasih, waktu semuanya kami serahkan pada Bu Trias. Tolong anak-anak bisa diam, bisa menghargai yang bicara di depan, bisa menunjukkan karakter yang baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Gak ada slogannya gitu, pagi, 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 luar biasa. Ada nggak? ada. Ada. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gadaksari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pengajar dan juga karyawan-karyawati dari SMP Negeri 1 Gadaksari, dan juga adik-adik siswa dan siswi SMP Negeri 1 Gadaksari. Sehat semua nggih adik-adik? Sehat. Ada yang kurang enak badan nggak? Ya, apa yang kurang enak badan? Bener nggak? Nah, di sini semuanya sudah sarapan belum? Belum? Yang udah sarapan siapa? Coba tunjuk tangannya. Oh iya, hampir lebih banyak yang nggak sarapan ya daripada yang udah sarapan. Iya, kenapa Dek belum sarapan? Udah masak belum ibunya di rumah? Belum. Kenapa nggak sarapan? Ada lagi alasannya? Mules perutnya. Nah, hari ini saya Trias dari Puskesmas Gadaksari ingin sedikit menyampaikan ilmu. Jadi kita akan belajar bersama-sama adik-adik tentang germas. Sudah pernah dengar apa itu germas? Belum? Jadi germas itu adalah gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi ada yang namanya salam germas. Jadi nanti pas saya bilang salam germas, itu seperti ini: sehat, bugar, dan juga sehat, bugar, produktif. Yes, yes, yes. Boleh coba sama-sama? Boleh ya. Salam germas, Sehat, bukan berproduktif.
Yes. Boleh sekali lagi yang lebih kompak? Sekali lagi yang lebih kompak ya. Salam germas, sehat, bugar, produktif. Yes. Nah, boleh tepuk tangan buat adik-adik semuanya. Nah, kalau adik-adik di sini sekitar berapa? 12, 13, 14 tahun. Iya. Ada yang 15 tahun? Oh, ada juga. Nah, jadi adik-adik ini termasuk ke dalam usia remaja dan juga masuk ke dalam usia anak sekolah. Nah, usia anak sekolah itu kalau di Indonesia adalah mulai dari umur 6 tahun sampai dengan umur 18 tahun. Nah, untuk populasi di Indonesia ini untuk anak sekolah itu sekitar 23%. Nah, sekitar 1/4 dari populasi penduduk di Indonesia adalah anak sekolah. Jadi ini merupakan investasi. Kalau generasi mudanya itu semuanya sehat, nanti kira-kira gimana, Dek? Kalau semuanya sehat, bisa kan? Belajarnya bisa lebih fokus ya. Kira-kira lebih penting, lebih diprioritaskan sehat dulu atau pintar dulu? Sehat dulu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik ini sudah sehat semua, badannya bugar, itu nanti bisa belajar lebih fokus. Nah, kenapa germas itu menjadi sesuatu yang penting? Karena ternyata ada pola pergeseran penyakit adik-adik. Nah, jadi sebelum tahun 2000 dulu itu beban penyakit di Indonesia itu paling banyak adalah penyakit menular. Nah, penyakit menular contohnya apa? Ada batuk, ada pilek, ada apa lagi kalau penyakit menular? Ada TBC, itu penyakit menular. Ada demam berdarah, itu penyakit menular. COVID baru masuk tahun 2019 ya. Tapi COVID merupakan salah satu penyakit menular juga. Nah, banyak sekali penyakit menular. Nah, dulu itu beban penyakit di Indonesia disebabkan penyakit menular. Ada juga penyakit kulit. Nah, penyakit kulit itu juga termasuk dalam penyakit menular. Namun setelah tahun 2000 ke atas ternyata beban penyakit di Indonesia itu lebih banyak bergeser ke penyakit tidak menular. Contohnya apa, Dedek, kalau penyakit tidak menular itu? Ada kanker. Iya. Nah, ada kanker, ada apa lagi? Ada stroke. Ada apa lagi? Kolesterol, darah tinggi atau hipertensi. Apa? Tumor. Ya, jadi ada yang lainnya, ada juga diabetes atau penyakit gula. Mungkin di sekitar adik-adik juga ada yang menderita penyakit tersebut. Kalau dulu mungkin mendengar orang kena sakit kanker atau kanker itu cukup jarang, tapi sekarang ini penderita untuk penyakit kanker ini sudah meningkat. Kira-kira kenapa, Dek? Pola makan. Merokok. Karena perubahan pola hidup, ya enggak? Kalau orang-orang zaman dulu aktivitas fisiknya masih banyak, kemana-mana masih naik sepeda, ada juga yang jalan kaki. Lebih jarang ya? Kebanyakan naik motor ya? Iya. Lalu kalau misalnya zaman dulu nih adik-adik, kalau pengen makan sesuatu masak dulu. Kalau sekarang sudah kenal GoFood? Pak, di sini ada GoFood nggak, adik-adik? Sudah kenal GoFood, tinggal pencet-pencet dari HP, nanti makanannya datang, diantarin Pak Gojek. Zaman dulu kalau mau beli sesuatu harus ke pasar. Kalau sekarang online, ada Shopee. Iya, tinggal pencet-pencet dari HP, nanti beberapa hari Pak paketnya datang.
Nah, itu adalah salah satu perubahan pola hidup yang menyebabkan pergeseran penyakit dari apa tadi? Penyakit menular ke penyakit tidak menular. Nah, kira-kira untuk menurunkan angka penyakit tidak menular itu tadi dilakukan kegiatan germas ya. Salam germas dan juga produktif. Yes. Nah, ini supaya fokus lagi, kita mainan dulu sebentar ya. Iya, namanya tepuk fokus. Jadi kalau saya bilang tepuk pagi, nanti tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang berarti tepuk tangan 2. Tepuk sore berarti 3 kali. Kalau tepuk malam itu hanya setengah. Jadi gini aja, nggak berbunyi. Udah siap? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Siapa lagi? Ulang. Nah, lagi ya. Tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Siapa? Ini adalah salah satu akibat kalau kurang sarapan atau belum sarapan adik-adik. Jadi kurang fokus, ya enggak? Tepuk pagi, siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, kita kembali lagi ya ke materinya. Jadi tadi sudah ada pergeseran penyakit tidak menular dan penyakit menular. Dan cara untuk menanggulanginya adalah germas. Salah satunya adalah kegiatan germas di sekolah. Nah, sebenarnya kegiatan germas ini tidak hanya untuk sekolah saja adik-adik, jadi untuk masyarakat luas. Tapi untuk sekolah ini juga ada kegiatan-kegiatannya dari A sampai dengan G. Jadi ada singkatannya dari A, B, C, D, E, F, dan G. Jadi ada berapa itu? 7. Nah, untuk kegiatan germas yang pertama adalah A. A itu adalah aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Aktivitas fisik apa aja coba? Lari, apa lagi? Senam, apa lagi? Apa lagi, Dek? Kenapa? Macul. Iya, itu merupakan juga aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu ada yang berupa aktivitas sehari-hari dan juga ada yang berupa olahraga. Jadi yang sehari-hari apa? Seperti adiknya tadi bilang, ada macul mungkin, ada nyapu, ada mencuci baju, ada membersihkan rumah dan lain sebagainya. Itu merupakan aktivitas fisik sehari-hari. Ada juga yang berupa olahraga tadi seperti sepak bola, ada renang, ada badminton. Di sini pada hobi olahraga nggak? Hobi ya. Adik hobinya apa, Dik? Hobinya voli. Ada juga lagi yang lain? Nah, untuk aktivitas fisik ini sebaiknya aktivitas yang teratur dan juga Senyumnya mana? untuk olahraga minimal 30 menit sehari. Salam germas mah. Kegiatan belajar mengajar di kelas itu sebaiknya juga ini untuk Bapak Ibu guru ya, ada kegiatan peragangan Yang serius, jadi sekitar jam 10 atau jam 11 di pertengahan pelajaran itu bisa diselingi untuk peragangan supaya otot tubuhnya ini Kata-kata Pak, kata-kata hari ini sehat, bugar, berkarakter. aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Lalu untuk yang B, nah yang B itu kan tadi A sudah ya, jadi A itu singkatan aktivitas fisik. Nah kalau yang B itu adalah biasakan hidup bersih dan sehat. Jadi biasakan perilaku hidup
hidup bersih dan sehat. Contohnya apa PHBS itu? Tadi di sini sudah pada mandi belum sebelum ke sekolah? Ada yang belum siapa? Nah, usahakan itu memang kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama adalah mandi sebanyak berapa kali sehari? 2 kali sehari. Yang pertama adalah pagi hari dan yang kedua sore hari. Lalu yang kedua apa? Sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kapan dek sikat gigi itu? Pagi, sore. Pagi sebelum sarapan, salah, maaf, pagi sesudah sarapan, jadi setelah makan itu baru sikat gigi, dan juga malam sebelum tidur. Untuk cara sikat gigi gimana dek? Udah pada tahu belum? Nah, kita ulas lagi ya. Jadi kalau sikat gigi itu kan pertama pakai sikat gigi, lalu menggunakan pasta gigi yang berfluoride ya. Itu banyaknya pasta gigi sekitar 1 bibit jagung. Nah, setelah itu kumur-kumur terlebih dahulu dan mulai menggosok gigi. Itu kalau dari dalam ke Mana pena itu? luar. Dan itu bentuknya adalah bulat-bulat deh. Nah, ada yang pernah nonton Upin Ipin nggak? Ya, sikat gigi, edisi sikat gigi. Nah, itu adalah bulat-bulat. Nah, lalu untuk yang depan ini, caranya adalah dari atas ke bawah. Jadi, bukan gini ya dek, tapi atas ke bawah. Kalau misalnya gosok giginya gini, gosoknya kayak gini, bisa beresiko menyebabkan keroplosan gigi lebih cepat. Nah, jadi kan untuk lapisan pelindungnya itu kan tergerus lebih cepat karena gosoknya gini deh, nggak searah. Nah, lebih baik kalau gosoknya itu searah, dan untuk yang samping itu bulat-bulat seperti itu. Itu untuk gosok gigi. Lalu apalagi untuk PHBS? Cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan pakai sabun kapan aja dek? Yang pertama adalah sebelum makan, lalu sesudah makan, lalu setelah buang air besar, lalu setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang berisiko mungkin habis main apa gitu, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Sudah tahu cara cuci tangan? Sudah. Ada berapa langkah? 6. Ada yang bisa mempraktekkan di depan? Ayo, kayaknya ada yang bisa. Ayo deh. Ada yang mau ke depan praktek cuci tangan? Setelah itu ambil sedikit sabun. Sabunnya lebih direkomendasikan menggunakan sabun cuci tangan atau sabun cair. Setelah itu yang pertama adalah gosok telapak tangan. Lalu yang kedua adalah punggung tangan. Lalu yang ketiga adalah buku-buku jari. Lalu kuku-kuku jari, lalu sela-sela jari, jangan lupa. Nah, gini, yang benar gini. Lalu yang terakhir adalah jempol ke belakang. Nah, prinsipnya adalah semua bagian tangan itu termasuk kuku-kukunya, sela-selanya itu terkena sabun dan juga terkena air mengalir. Itu adalah cara cuci tangan yang baik dan benar. Lalu apa lagi untuk PHBS? Ada memotong kuku. Di sini kukunya ada yang masih panjang. Ada enggak? Ada yang masih hitam-hitam. Nah,
Kuku yang panjang kebutan gelang ini sebaiknya dipotong, dibersihkan. Supaya nggak lupa itu tiap hari Jumat deh. Tiap hari Jumat kan sunahnya untuk memotong kuku. Dipotong dan juga dibersihkan supaya kuku-kuku nggak mengumpul. subscribe dulu Pak. Kan kalau kita terus ada makan ngomel pakai tangan. Aduh, nanti kuman-kumannya masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam perut, bisa menyebabkan penyakit, bisa menyebabkan diare. Itu merupakan PHBS. Lalu juga ada PHBS yaitu 3M+. Sudah pernah dengar? Belum. Pernah dengar Jumatik belum? Belum juga. Nah, jadi kalau penyakit DBD, demam berdarah, sudah pernah dengar? Sudah. Di sini ada yang pernah sakit demam berdarah? Sudah pernah sakit Dek, sampai opnam enggak? Sampai opnam. Nah, jadi penyakit demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, kalau misalnya demam berdarah ini adalah penyakit yang sebenarnya juga mengancam jiwa adik-adik, disebabkan oleh gigitan nyamuk. Biasanya nyamuknya tuh yang belang-belang itu, putih hitam putih. Nah, cara untuk mencegah dari penularan penyakit DBD adalah memutuskan siklus kehidupan nyamuk. Nah, kalau nyamuk DBD ini biasanya hidup atau bertelur di air yang bersih. Jadi kita harus melakukan kegiatan 3M+. Yang pertama adalah menguras tempat penampungan air. Kalau di rumah apa? Ada bak mandi, ada gentong, mungkin ada ember penyimpan air. Lalu yang kedua ada yang kedua kan, yang pertama menguras, yang kedua ada menutup tempat penampungan air. Lalu yang ketiga adalah mendaur ulang barang bekas. Jadi menguras, menutup, dan juga mendaur ulang. Lalu plusnya apa? Plusnya adalah cara-cara untuk mencegah gigitan nyamuk yang lain, misalnya menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan lampu, menggunakan mungkin semprotan air anti nyamuk dan lain sebagainya. Itu merupakan kegiatan 3M+. Kalau Jumantik, nah sebenarnya sudah sering ya, mungkin adik-adik belum pernah dengar. Jadi Jumantik adalah juru pemantau jentik. Jadi setiap seminggu sekali paling tidak sekolah dan juga di rumah itu ada yang memeriksa jentik-jentik di tempat penampungan air. Jadi pakai senter itu disenterin, lalu ditengok itu bak mandinya atau embernya penampungan air, disenteri di dinding-dindingnya. Kira-kira ada uget-ugetnya atau tidak. Nah, uget-uget itu adalah bakal calon nyamuk. Apabila ditemukan itu jentik nyamuk atau uget-uget tadi, segera untuk dikuras atau minta tolong orang tuanya untuk menguras air di bak mandi atau di gentong dan lain sebagainya. Itu merupakan kegiatan 3M+. Tadi apa 3M+? Menguras, menutup, mendaur ulang barang-barang bekas. Lalu PHBS yang lain apa? Menggunakan air bersih. Nah, itu merupakan sekilas untuk kegiatan PHBS. Lalu untuk C yang ketiga, jadi kan tadi A, aktivitas fisik. Yang B, biasakan hidup ber-PHBS. Lalu yang C adalah cek kesehatan secara berkala, yang nanti juga akan adik-adik kelas 7 dan 8 laksanakan, yaitu kegiatan yang pertama adalah untuk kelas 7, kegiatan penjaringan kesehatan. Lalu yang kedua adalah untuk kelas 8, yaitu pemeriksaan berkala. Aja yang nanti diperiksa suntik. Ada yang mau disuntik di sini? Nah, untuk nanti kegiatannya adalah pemeriksaan kebersihan diri. Jadi diperiksa nanti kuku-kukunya, ada yang kotor enggak? Lalu diperiksa juga untuk kebersihan telinganya.
diperiksa juga untuk giginya gimana. Masih baik, sudah baik gigi, kebersihan giginya, atau mungkin ada yang karies tahu nggak deh itu gigis itu loh yang hitam itu. Lalu diperiksa juga untuk kesehatan matanya, jadi apakah masih normal untuk membaca dalam jarak tertentu atau mungkin sudah kesulitan. Kalau misalnya sudah kesulitan, nanti bisa diberi rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, siap ya nanti adik-adik kelas 7 dan kelas 8 untuk kegiatan pemeriksaan berkala. Nah, itu tadi sudah A, B, dan C. Lalu kegiatan selanjutnya yaitu D atau diet gizi seimbang. Nah, sebenarnya sarapan itu penting buat si adik-adik semuanya. Penting ya. Kalau nggak sarapan lemes nggak sebenarnya? Lemes. Nah, nanti minta tolong disampaikan juga ke bapak ibunya yang ada di rumah, supaya paling tidak pagi hari itu menyiapkan sarapan sederhana untuk adik-adik. Kalau misalnya pagi-pagi ibunya belum sempat masak yang macam-macam, nasi sama telur itu juga sudah bagus loh adik-adik. Atau misalnya sarapan sama roti sama susu juga sudah bagus. Paling tidak ada untuk sumber energi adik-adik sebelum belajar di sekolah. Jadi untuk diet gizi seimbang itu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Padahal tadi bukan tepuk 1, tepuk 2 ya dek. Bukan, tadi apa? Iya, sore. Oh iya, ada yang memperhatikan berarti. Tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk diet gizi seimbang itu ada yang namanya pedoman gizi seimbang. Jadi kalau dulu kan sering ya ada semboyan 4 sehat 5 sempurna. Ada ya, sering dengar ya. Nah, sekarang untuk slogan tersebut sudah diganti deh atau disempurnakan menggunakan pedoman isi piringku. Nah, jadi kalau untuk konsumsi makan sehari-hari menggunakan isi piringku itu adalah, kan kalau makan menggunakan piring itu proporsinya ya dek, kita bagi dulu menjadi 2 bagian. Nah, 2 bagian, lalu yang setengah bagian 2/3-nya kita kasih nasi. Lalu porsi yang sama, jadi misalnya nasinya 2 centong, maka sayurnya juga dengan porsi yang sama dengan nasinya. Jadi mungkin sayurnya 2 sendok sayur. Lalu untuk 1/3-nya itu merupakan porsi untuk sumber protein. Sumber protein apa deh? Apa lagi? Telur. Ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau hewani itu ada daging ayam, daging sapi, lalu ada telur, ada juga ikan, ada udang, dan lain sebagainya. Banyak ya di sekitar kita. Lalu kalau yang protein nabati itu dari tumbuh-tumbuhan, ada tahu, ada tempe, kayak gitu ya. Nah, kalau sumber protein ini fungsinya buat apa sih dek? Fungsinya untuk pertumbuhan adik-adik semua. Jadi kalau adik-adik semua itu tambah tinggi, itu adalah fungsi dari protein yang bekerja. Nah, kalau karbohidrat itu sumber energi, jadi yang menyebabkan adik-adik itu punya tenaga, itu adalah karbohidratnya. Jadi gitu ya, sebaiknya kalau konsumsi itu ada sumber karbohidrat, antara lain nasi, bisa roti, bisa nasi jagung,
bisa ubi, itu juga sumber karbohidrat, lalu protein yang tadi sudah disebutkan, lalu ada sayur dan juga ada buah-buahan. Adik-adik suka makan buah nggak di sini? Suka makan buah apa aja? Mangga, apalagi? Mangga. Mangga. Terus, wah banyak banget ya. Nah, perlu disyukuri juga bahwa kita hidupnya di mana, Dik? Di Indonesia ya. Di mana Indonesia itu adalah negara tropis yang juga punya kekayaan buah-buahan itu amat sangat banyak. Nah, kapan-kapan kalau adik-adik punya rezeki ya jalan-jalan kemana gitu luar negeri, bisa dilihat nanti buah-buahan di sana nanti harganya mahal-mahal. Dan juga mungkin keberagamannya juga tidak seberagam di sini. Amin nggak? Amin ya. Amin. Semoga adik-adik semua nanti bisa pintar, nanti bisa punya kesempatan untuk belajar setinggi-tingginya. Nah itu tadi sudah kita diet gizi seimbang. Lalu yang Nah, diet gizi seimbang tadi ada yang kurang, yaitu ada yang namanya 10 domain gizi seimbang. Nah, antara lain yang penting itu adalah syukuri apa yang kita makan. Adik-adik kalau mau makan berdoa dulu. Boleh. Ada yang iya. Nah, nanti dilanjutkan ya sebelum makan dan sesudah makan itu usahakan untuk diawali dan diakhiri dengan berdoa. Supaya makanan kita itu kalau orang Jawa bisa bilangnya bisa jadi daging ya Dik, bermanfaat untuk adik-adik semua. Nah yang adalah enyahkan asap rokok. Nah ini pertanyaan untuk adik-adik yang laki-laki ya, untuk yang perempuan gak usah tunjuk tangan. Nah yang laki-laki di sini ada nggak yang belum pernah mencoba untuk mencicipi rokok? Ada nggak? Benar itu yang belakang belum pernah mencicipi rokok? Jujur aja. Ayo, jujur. Oke, ya terima kasih. Kita merokok belum? Kira-kira kalau misalnya sekarang tanya nih untuk adik-adik yang cewek, kira-kira kalau melihat adik-adik yang cowok ada yang merokok gitu kelihatan keren gak sih Dek? Tidak ya. Kira-kira asapnya mengganggu tidak sih Dek? Mengganggu. Nah ini untuk yang adik-adik cowok nih, berarti kalau merokok itu sebenarnya kalau di mata cewek-cewek gak kelihatan keren loh, enggak ya? Kita ganteng gak Dek? Tambah ganteng gitu gak? Enggak ya? Tambah maco gitu gak? Boten. Nah, jadi itu semoga tersadarkan adik-adik yang cowok bahwa merokok itu sebenarnya tidak buat tambah keren atau maco atau apalah itu, tapi merokok itu bisa mengganggu fungsi dari paru-paru dari perokok itu sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Tahu nggak Dek, sebenarnya orang-orang yang terkena kanker paru itu lebih banyak adalah orang-orang yang sebenarnya tidak merokok. Nah mereka itu tidak merokok, tapi di lingkungan sekitarnya itu ada memang perokok aktif. Jadi dekat dengan perokok aktif. Jadi tidak menikmati rokoknya, tapi menikmati asapnya. Nah, dan asapnya itu bersifat merugikan. Nah, tadi saya lihat di sini juga sudah ada papannya untuk kawasan tanpa rokok. Jadi untuk di sekolah maupun di fasilitas masyarakat maupun di pelayanan kesehatan itu memang sudah ada pergubnya untuk menjadi kawasan tanpa rokok. Jadi di tempat tersebut tidak boleh ada asap rokok
kalau di sekolah baik dari murid-muridnya atau mungkin ngapunten dari bapak gurunya juga tidak boleh merokok di dalam sekolahan. Itu untuk yang E. Lalu yang untuk yang F adalah fokus KTR. Lalu fokus KTR, jadi kan PR kan tadi ya kawasan tanpa rokok. Kalau KTN itu adalah kawasan tanpa nafsa. Nafsa sudah pernah dengar belum? Nafsa itu kepanjangannya adalah narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Kalau biasanya kita dengar sehari-hari narkoba gitu ya Dik ya. Nah, sekolah juga merupakan salah satu kawasan tanpa narkoba atau nafsa itu tadi. Nah, itu untuk yang F, jadi fokus KTR, fokus KTN. Lalu yang G adalah gerakan kebersihan lingkungan. Di sini ada kegiatan piket nggak, Dik? Ada. Setiap hari berarti ya? Ada kelompoknya berarti ya? Ada. Kalau kebersihan lingkungan di sini ngapain aja, Dik? Disapu, buang sampah. Berarti fokus kelasnya masing-masing. Iya, kalau misalnya yang di lingkungan sekolah biasanya gerakan kebersihan lingkungan ada nggak yang bareng-bareng? Ada apa, Dik? Cabut rumput. Jumat bersih untuk kebersihan lingkungan sekolah. Nah, jadi memang sebaiknya untuk di sekolah itu tadi Dik, ada kegiatan Jumantik, jadi pemeriksaan jentik. Setelah itu kegiatan gerakan kebersihan lingkungan, dan juga ada kegiatan pemanfaatan pekarangan. Jadi pekarangan atau lahan kosong bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman obat, atau mungkin menanam buah-buahan, atau menanam tanaman yang lain untuk media pembelajaran juga ada. Nah, itu untuk kegiatan germas. Salam germas, sehat, bugar, produktif, yes. Kepanasan ya, Dek? Iya, sebentar lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tepuk tangan untuk adik-adik semuanya. Mungkin itu mungkin di lain kesempatan nanti kita bisa bareng-bareng belajar lagi ya. Ini sedikit dari saya untuk kegiatan germas di sekolah. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Pesan saya, biasakan untuk sarapan ya, karena angka sarapan di Indonesia kemarin ada datanya itu hanya sekitar 30% untuk anak sekolah. Sedikit sekali, cuma sepertiga yang rutin sarapan. Nah, mulai dibiasakan sarapan, boleh? Dan juga ada lagi yang tertinggal untuk jajanan-jajanan. Nah, adik-adik sering nggak konsumsi minuman-minuman kemasan yang gelasan atau botolan? Kira-kira itu gulanya tinggi nggak, Dek? Tinggi banget ya. Nah, sebenarnya boleh untuk jajan misalnya minuman kemasan atau minuman gelas, karena itu kan juga sudah ada izinnya ya dari BPOM. Tapi untuk konsumsinya sebisa mungkin untuk tidak banyak-banyak atau dikurangi. Biasanya sehari berapa? 2-3. Waduh, gulanya berapa, Dek? Padahal setiap hari itu konsumsi gula itu maksimal hanya 4 sendok makan, Dek. Itu belum yang adik-adik konsumsi di rumah, belum jajanan-jajanan yang lain, dan harus dikurangi. Nah, maksimal ya 2 hari 1 aja. Biasakan minum apa? Air putih ya. Air putih itu sebenarnya sehari adalah minimal 8 gelas.